Artis sekaligus anggota DPR RI, Nafa Urbach, dikecam warganet usai membela koleganya terkait dengan tunjangan rumah 50 juta rupiah bagi anggota DPR. Nafa dinilai tidak peka terhadap kesulitan rakyat. Jadi anggota dewan itu kan nggak orang Jakarta semuanya, guys. Itu kan dari seluruh pelosok Indonesia gitu. Jadi nggak semuanya punya rumah di Jakarta gitu. Nah, anggota dewan itu diwajibkan untuk kontrak rumahnya itu di dekat-dekat Senayan situ supaya memudahkan mereka untuk menuju DPR. Seperti itulah tanggapan Nafa Urbach saat menjawab pertanyaan warganet terkait tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah bagi anggota DPR. Nafa menjelaskan tunjangan itu diperuntukkan bagi anggota DPR agar mereka menyewa rumah di sekitar komplek parlemen di Senayan. Menurut Nafa, hal itu bertujuan untuk mempermudah pekerjaan para anggota DPR, apalagi kemacetan di Jakarta sudah sangat menyita waktu. Anggota DPR dari fraksi Nasdem itu juga menjelaskan bahwa tunjangan rumah diberikan bagi anggota DPR sejak tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan. Bukan kenaikan, itu tuh kompensasi untuk rumah jabatan, ya kan? Rumah jabatan yang sekarang ini sudah tidak ada lagi. Jadi rumah jabatan itu kan sekarang rumah-rumahnya itu sudah dikembalikan ke pemerintah. Jadi sekarang itu mendapat kompensasi untuk kontrak. Jawaban Nafa Urbach sontak memantik reaksi warganet. Mayoritas mereka memberikan sentimen negatif bahkan mencibir para anggota DPR. Tidak berselang lama, anggota DPR Komisi 9 itu pun menutup kolom komentar di media sosialnya dan langsung menyampaikan permintaan maaf. Ia pun berjanji bekerja secara sungguh-sungguh dan berpihak kepada rakyat. Pemberian tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah per bulan bagi anggota DPR menuai banjir kritik. Publik menilai kebijakan tersebut tidak sepadan dengan kinerja para wakil rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Syahroni, maraknya seruan pembubaran DPR yang ramai di media sosial jelang aksi unjuk rasa di gedung DPR RI pada Senin mendatang. Ahmad Syahroni menyebut kritik dan tuntutan tersebut terlalu berlebihan dan menegaskan DPR akan tetap berdiri. Selain itu, Syahroni juga melontarkan kritik tajam kepada pihak-pihak yang menggaungkan wacana tersebut. Menurutnya, pembubaran DPR belum tentu membawa kebaikan bagi proses pemerintah pada saat ini. Bubarin DPR ini kadang-kadang nih ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang sedunia. Kenapa? Kita ini emang orang pintar semua? Enggak, bodoh semua kita. Tapi ada tata cara. Pemirsa, PT Bank Maybank Indonesia (TBK) melaksanakan inisiatif berkelanjutan bertema Jejak Hijau Desa Sanding Menuju Masa Depan Netral Karbon. Upaya ini dilakukan untuk mendukung visi Bali Net Zero Emission 2045 atau Bali Emisi Nol Bersih 2045. Bertempat di Desa Sanding, Gianyar, Bali, kegiatan ini dikemas dalam bentuk talk show dan kunjungan fasilitas pengolahan sampah organik berbasis Black Soldier Fly atau BSF. Acara ini dihadiri Presiden Direktur Maybank Indonesia Stefano Ridwan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali Bagus Setiawan, dan Country Director WR Indonesia Nirarta Samadi. Dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan MOU nota kesepahaman atas dukungan terhadap inisiatif Bali Emisi Nol Bersih 2045 serta penyerahan bantuan triserda elektrik, panel surya atap, dan kunjungan ke fasilitas BSF sebagai pengolah sampah organik menjadi pupuk dan pangan ternak. Dan kita juga ingin membantu ya bagaimana bisa mengurangi emisi khususnya di Bali ya, karena tiap tahun kita melakukan Maybank Marathon, sudah tahun ke-14 juga, dan kita juga ingin bagaimana membuat Maybank Marathon itu menjadi free emisi juga di 2030 ya. Maka ini salah satu program yang harus kita canangkan jauh-jauh hari, karena tidak bisa membuat Maybank Marathon zero emisi mendadak ya. Ini merupakan program jangka panjang. Di sini harapannya nanti keluhan-keluhan yang berupa ada lalat, ada bau ketika selesai hajatan bisa kita tanggulangi, dan ini harapannya menjadi maksimal. Selain itu, Maybank Indonesia juga menyelenggarakan Maybank Marathon 2025
yang mengintegrasikan berbagai inisiatif berkelanjutan yang berfokus pada pengurangan jejak karbon dan pengolahan sampah yang efektif. Tahun ini juga akan diluncurkan karbon kalkulator untuk menghitung jejak karbon yang dihasilkan dari penyelenggaraan Maybank Marathon 2025. Dengan karbon kalkulator, Maybank Indonesia mengajak pelari, panitia hingga mitra pendukung untuk memahami dampak lingkungan dari kegiatan, serta mengambil bagian dalam upaya nyata menuju maraton yang ramah lingkungan pada tahun 2030. Dari Gianyar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada para guru untuk selalu berjuang memberikan pendidikan terbaik bagi generasi muda bangsa. Pesan Prabowo disampaikan saat menghadiri pembekalan guru dan kepala sekolah rakyat di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Di hadapan guru sekolah rakyat, Presiden Prabowo meminta agar selalu berjuang untuk memberikan pendidikan terbaik bagi generasi muda sebagai kunci untuk memutus kemiskinan. Prabowo menyampaikan semangat optimisme Indonesia yang akan memiliki pabrik mobil hingga kereta api sendiri. Dirinya juga mengajak semua pihak bersama-sama untuk membangun bangsa. Dirinya ingin kemerdekaan Indonesia dirasakan semua pihak, bukan segelintir orang saja. Kita selalu harus optimis. Indonesia akan punya pabrik mobil sendiri. Indonesia akan punya pabrik motor sendiri. Indonesia sudah terus akan bikin pesawat terbang sendiri, kapal-kapal sendiri, kereta api kita sendiri, jam tangan sendiri, pakaian sendiri, sepatu sendiri. Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Saya semangat karena saya lihat kalian semangat. Kalian tebak usia saya berapa? Siapa yang tepat? Saya ini sudah. Beralih ke informasi olahraga, pemirsa. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert resmi memanggil 27 pemain menjelang FIFA Matchday September 2025. Menariknya dalam daftar nama itu ada nama Mark Locke yang akhirnya kembali dipanggil memperkuat skuad Garuda. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert secara resmi memanggil 27 pemain untuk 2 laga bertajuk FIFA Matchday yang digelar September mendatang. Di bawah Mister Gawang tidak ada nama Martin Paes karena cedera. Emil Audero pun menjadi pilihan utama ditemani kiper Persebaya Hernando Ari Sutaryadi dan kiper Borneo FC Nadeo Argawinata. Sementara itu Justin Hampton, Jay Ezes, Rizky Ridho, Mes Hilgers, dan Jordi Amat menghiasi lini belakang skuad Garuda. Di lini tengah, Kluivert membawa Ricky Kabuaya, Joey Pelupesi, Nathan Joon, Tom Haye, Marcelino Ferdinand, dan yang terakhir, gelandang Persib Bandung Mark Locke yang sempat absen dari skuad Garuda. Di posisi sayap ada pemain Buriram United Shane Patinama dan Sandy Walsh ditemani pemain Pek Zwolle Eliano Reinders. Sementara Kevin Dix yang sempat cedera saat DFB Pokal tetap masuk dalam daftar panggil. Selain itu nama pemain inti seperti Dean James hingga Calvin Verdong juga masuk dalam daftar skuad. Di posisi penyerang tidak ada nama Oli Romeni akibat cedera yang dideritanya saat membela Oxford United di Piala Presiden. Dua bintang Timnas Indonesia, Martin Paes dan Ivar Jenner, dicoret dari daftar skuad Garuda di FIFA Matchday September mendatang. Paes dan Jenner terpaksa absen karena masih dibekap cedera. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru hanya di www.inews.id atau cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan juga di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nata Arman pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. PSSI memanggil 27 pemain untuk bergabung di Timnas Indonesia saat melakoni FIFA Matchday September mendatang. Dari nama-nama yang dirilis, tidak ada nama kiper utama Martin Paes serta Ivar Jenner.
Usai pengumuman PSSI, Martin Paes angkat bicara. Penjaga gawang FC Dallas tersebut menegaskan ia belum pulih dari cedera kaki. Akibat cedera, pemain 26 tahun tersebut juga absen dalam 2 laga Liga Amerika atau MLS. Sejak debut pada September 2024, Paes tercatat 8 kali membela skuad Garuda. Hasilnya, Paes kebobolan 14 kali dan 3 kali clean sheet. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert juga mencoret Ivar Jenner. Bintang FC Utrecht tersebut mengungkapkan ia belum pulih dari cedera. Kondisi gelandang berusia 21 tahun tersebut sebenarnya terus membaik, namun masih butuh pemulihan. Akibat cedera, Jenner tak dipanggil PSSI, baik untuk timnas senior maupun timnas U23. Jenner berharap segera pulih dan bisa kembali memperkuat timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Oktober mendatang.